Selamat pagi, para pionir sejati. Izinkan saya berterima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan memberi komentar. Itu berarti Anda setia mengikuti channel Pi Network Tutorial ini. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol bell agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten terbaru dan juga untuk menyimak konten-konten sebelumnya. Tutorial ini merupakan bagian terakhir dari konten sebelumnya berjudul Keunggulan Teknologi Pi Network yang akan saya mulai dengan menjelaskan konsep dasar mengenai perbedaan antara koin kripto dengan token kripto. Meski keduanya sama-sama aset digital, namun memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Semua koin bisa disebut sebagai token, tetapi tidak semua token dapat disebut sebagai koin. Begini penjelasannya. Koin kripto. Dikutip dari situs peluang.com disebutkan bahwa dalam dunia blockchain, koin merujuk pada aset digital yang dibangun di jaringan blockchain independen miliknya sendiri. Dengan kata lain, aset kripto koin ini diterbitkan langsung oleh pengembang protokol blockchain. Oleh karenanya, koin sering disebut sebagai aset native alias penduduk asli jaringan blockchain. Kita mengenal Bitcoin atau BTC dan Ethereum atau ETH. Keduanya disebut koin karena dibangun di atas blockchain milik mereka masing-masing. Picoin juga dibangun di atas blockchain milik Pi Network sendiri dengan basis Web 3.0. Koin memiliki karakteristik yang melekat di dalamnya, yakni yang pertama, terdesentralisasi. Dengan kata lain, peredarannya tidak tergantung kepada suatu lembaga atau otoritas tertentu. Yang kedua, dibangun di atas sistem blockchain atau teknologi buku besar, dalam kurung ledger digital lainnya. Yang ketiga, menggunakan kriptografi sebagai jaring keamanannya. Koin memiliki banyak kegunaan atau utilitas, misalnya sebagai instrumen investasi, rewards, alat pembayaran, dan yang paling utama adalah menjaga sistem tata kelola jaringan. Koin Pi diciptakan bukan saja tidak sama dengan koin lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan ribuan koin lainnya termasuk koin-koin micin alias koin kaleng-kaleng yang hanya diperlakukan sebagai komoditi saja, hanya sebagai cryptocurrency. Itu sebabnya hanya diperdagangkan di bursa komoditi. Koin Pi diciptakan sebagai the real digital money atau mata uang digital sesungguhnya. Dapat dibelanjakan atau untuk membayar barang dan jasa. Sekarang kita masuk ke pengertian token kripto. Token kripto adalah aset digital dengan kasta lebih rendah dibanding koin. Secara sederhananya, jika koin adalah penduduk asli dari sebuah sistem blockchain, maka token adalah penduduk pendatang di sana. Token kripto adalah aset-aset digital yang dibangun menumpang di atas jaringan blockchain tertentu. Biasanya token-token ini diciptakan di jaringan blockchain yang menyediakan fitur smart contract, sehingga memungkinkan para pengembang untuk menciptakan aplikasi dan token baru di jaringan tersebut. Seperti Pi Network yang menyelenggarakan Pi Hackathon yang masih berlangsung hingga sekarang dan bahkan nanti setelah Open Mainnet. Nah, karena menumpang jaringan lain, token-token tersebut pun harus patuh pada standar-standar penciptaan token yang berlaku di jaringan blockchain utamanya. Sebagai contoh, pengembang harus mengikuti standar token Pi IOU agar bisa beroperasi di jaringan blockchain Pi Network. Ketika menciptakan token-token tersebut, pengembang harus patuh pada standar-standar penciptaan token tertentu agar bisa digunakan di sistem blockchain utamanya. Karena statusnya berbeda, maka utilitas token kripto pun lebih sempit dibandingkan koin. Biasanya, token memiliki kegunaan yang lebih spesifik, serta terbatas dan tidak memainkan fungsi umum selayaknya koin. Sebagai contoh, kita mengenal yang namanya NFT atau Non-Fungible Token atau token tidak setara. Berfungsi sebagai tanda hak kepemilikan seseorang terhadap benda asli di dunia nyata. Hanya saja, NFT tidak bisa berfungsi sebagai nilai tukar di dunia kripto karena tidak memiliki sifat fungible atau setara.
Biasanya token dibuat pengembang untuk menggalang dana bagi proyek kriptonya. Lantaran proyek tersebut baru dimulai, developer proyek belum memiliki blockchain sendiri, sehingga mereka pun menciptakan token di blockchain smart contract yang sudah ada untuk kemudian dilempar ke publik melalui skema Initial Coin Offering atau ICO, atau bahasa Indonesianya penawaran umum perdana koin. Harap diingat, Pi Network tidak akan melakukan ICO atau penawaran umum perdana koin. Nah, hasil penerimaan ICO itu akan digunakan pengembang untuk mendanai proyek blockchain-nya. Makanya tak heran jika banyak pegiat kripto yang menyatakan bahwa membeli token lewat ICO sama dengan berinvestasi pada proyek yang diusung sang pengembang. Umumnya, NFT ini merupakan koleksi digital para pencinta game, merek ternama, artis dan grup musik terkenal, hingga seniman lintas generasi. Keunikan NFT ialah orisinalitas. Berkat teknologi blockchain, para pegiat seni dan pencipta konten tak perlu khawatir dengan pembajakan, lantaran seluruh transaksi digital terkait karyanya akan tercatat abadi, dapat dipertanggungjawabkan dan transparan di jaringan blockchain. Sebelum melanjutkannya, saya mengingatkan kembali, apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit, seperti segala jenis kanker atau tumor, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, sulit memiliki keturunan atau anak, disfungsi ereksi atau impotensi, stroke, baik yang masih baru maupun sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit lutut dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, Alzheimer, demensia, anak hiperaktif atau ADHD, pendarahan pada wanita, kista, dan miom, serta berbagai penyakit lainnya, silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Apa itu IOU? IOU berasal dari kalimat I owe you, yang artinya saya berutang kepada Anda. Saya sudah bahas mengenai IOU ini pada konten tutorial sebelumnya, silahkan disimak. IOU adalah token yang dibuat oleh para pengembang di luar core team Pi Network sebagai pendamping koin Pi untuk lebih meramaikan perdagangan di blockchain. Dan token IOU ini sudah diperdagangkan di crypto exchange di luar negeri. IOU seringkali dilihat sebagai indikator terbaik tentang bagaimana token akan diperdagangkan ketika peluncuran mainnet terjadi. Namun, ia memiliki beberapa kelemahan seperti volume yang rendah dan fakta bahwa hanya sedikit bursa yang menawarkannya. Sekarang kita masuk kepada poin penting mengenai teknologi yang diterapkan pada Pi Network. Pada part 1 yang lalu, kita sudah menjelaskan 5 teknologi penting yang memungkinkan harga koin Pi akan sangat tinggi nantinya. Beberapa teknologi lainnya sudah diterapkan juga pada cryptocurrency lain yang sudah beredar di pasar, tetapi tidak ada salahnya jika kita membahas teknologi sistem autentifikasi KYC sekaligus mempertegas keunggulan Pi Network. Sistem autentifikasi KYC. Banyak orang bilang prosedur KYC atau Know Your Customer atau kenali pelanggan Anda di Pi Network sangat berbelit dan sulit untuk lulus. Bahkan, Bitcoin yang menjadi pelopor cryptocurrency saja tidak melakukan KYC. Kenapa pula Pi Network menerapkannya dan begitu sulit pula? Begini kawan, biar paham. Karena Pi Network diciptakan sebagai digital currency sesungguhnya, maka core team harus memastikan keabsahan identitas para pionir. Anda pasti pernah membuka rekening tabungan atau rekening giro di bank konvensional, katakanlah Bank BCA misalnya. Kepada Anda diberikan formulir isian, diminta fotokopi KTP segala, dan dilakukan pemotretan terhadap wajah Anda. Kenapa harus demikian?
karena seluruh bank memang dipersyaratkan oleh otoritas jasa keuangan. Untuk apa? Ya untuk KYC tadi. Selain itu, juga untuk mengantisipasi orang-orang yang terlibat dalam dunia kriminalitas seperti teroris, narkoba, perdagangan manusia, dan lain kejahatan lainnya. Di Pi Network juga demikian, bahkan lebih detail lagi. Anda harus melakukan video selfie sendiri dan diminta untuk tersenyum, melihat ke kanan, melihat ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Tentu saja Anda terlebih dahulu harus mengisi formulir dan memfoto identitas diri. Komunitas global pionir Pi Network sebanyak 45 juta orang dan tersebar di lebih dari 150 negara. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya mengidentifikasi mereka semuanya. Mendeteksi para teroris, gembong narkoba, buronan Interpol, dan pelaku kejahatan tingkat internasional lainnya. Wow! Semua pionir harus terdaftar secara sah dan harus lulus. Barulah koin mereka akan diimigrasikan ke wallet masing-masing. Jadi, bagi para pionir yang belum mendapatkan undangan KYC, harap bersabar saja. KYC harus mendapatkan undangan dari Kortim terlebih dahulu. Saya sendiri yang sudah menambang sejak tanggal 8 Agustus tahun 2021 baru mendapatkan undangan KYC pada bulan April 2024. Artinya, saya menunggu dengan sabar selama 2 tahun 8 bulan. Sementara referral saya yang baru menambang 1,5 bulan saja sudah menerima undangan KYC, lulus, dan 14 hari kemudian langsung migrasi. Adilkah? Menurut saya sangat adil karena Kortim melakukannya secara random atau acak. Bahkan menurut seorang pionir dari Makassar, saya tidak usah sebutkan namanya di sini. Hal ini mungkin karena jumlah referral yang aktif hanya sekitar 30%-an saja. Saya kira masuk akal juga mengingat referral saya yang berjumlah 51 orang, tetapi yang aktif hanya sekitar 14 orang atau 27,45% saja. Itu pun karena saya rajin mengingatkan mereka. Malah sampai sekarang pun saya belum migrasi. Akan tetapi, ada fenomena yang saya kira cukup unik pada komunitas pionir ini, namun sangat tepat memenuhi visi Kortim. Pada white paper yang dikeluarkan oleh Kortim disebutkan sasaran Pi Network adalah everyday people, yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah orang awam. Di Indonesia, tidak usah jauh-jauh menerawang ke luar negeri lah. Umumnya pionir berasal dari kalangan orang awam. Saya tidak memiliki data pastinya, tetapi umumnya didominasi oleh orang awam. Artinya dari kalangan ekonomi menengah bawah. Tidak banyak pionir dari kalangan ekonomi mapan. Bahkan teman-teman saya dari kalangan pasar modal pun menertawakan saya sewaktu mengajak mereka menambang Pi Network secara gratis. Apa itu Pi Network? Saya sudah berusaha menjelaskannya, tetapi mereka menganggap ini adalah proyek bohongan. Main Bitcoin saja, Bung, kata mereka. Dalam hati, saya merasa bahwa ini adalah karma yang berlaku terhadap diri saya sendiri. Sebab, saya juga menertawakan hal yang sama sewaktu pada bulan Juni tahun 2009, saya ditawari beberapa orang teman, orang pasar modal juga, untuk menambang Bitcoin secara gratis, tetapi saya tidak mengikutinya. Tetapi seperti orang bilang, penyesalan selalu datang belakangan. Kalau datangnya di depan, itu namanya apa? Oh ya, beberapa pionir menghubungi saya mengundang untuk hadir sebagai pembicara di acara komunitas mereka. Tetapi yaitu harus hadir di tempat mereka. Ada yang dari Bali, Surabaya, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Medan, Palembang, dan bahkan dari Papua. Hello, hari gini tidak usah harus hadir kali. Kan sudah ada teknologi Zoom. Kalian berkumpul saja sebagai komunitas, tentukan topik apa yang akan kita bahas, mari bertemu dalam Zoom. Gampang kan? Saya pikir kita akhiri sampai di sini dulu tutorial kali ini. Keep mining pioneer, stay healthy, bye.